Kau ile papaner le akan kita le. Bersama dengan keluarga Bapak Ismail Tumon di rumah ini pada sore hari ini, tentunya atas perkenan Tuhan yang telah meringankan langkah kaki kita sehingga bisa datang kita bersatu iman pengharapan ingin memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini pada sore hari ini. Dan yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua pada sore hari ini yang bersama dengan lingkungan Kelawa 4 bisa hadir baik di lingkungan 3, lingkungan 2 dan lingkungan lain, dan juga anggota Jemaat dari mana-mana tempat bisa datang bersama-sama kita bersatu untuk memuji Tuhan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga yang telah membuka pintu rumah dan pintu hati mereka untuk bersama-sama kita di tempat ini, di rumah ini, untuk beribadah, bersujud kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di tempat Pak Ismail ini sudah kemarin, karena beliau ada rumahnya di Palangkaraya, kita juga diundang beribadah di sana. Puji Tuhan kita bisa datang bersama-sama dengan keluarga besar mereka. Pembuka saya sendiri untuk tua Turgos, nanti akan dipimpin oleh Penetua Kelios Tumungka dan kolektan Diakon Uberjuni bersama teman-teman. Kami informasikan bahwa pendeta pelayanan kita, yaitu pendeta Christine Tumasila MTH, yang hari ini beliau mengakhiri tugas di lingkungan kita, berpindah tugas ke tempat lain, ya, di lingkungan 3. Kami atas nama lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih Bu atas pelayanan Ibu bersama dengan kami yang dengan suka duka dan kekurangannya pernah melayani dari pagi sampai malam. Itulah suka duka pelayanan, tapi kita bisa laksanakan bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan bila mana dalam kebersamaan kita mungkin dari lingkungan kami ada banyak kesalahan, salah kata, salah tingkah laku, kami mohon maaf. Ya, yang penting kita bisa senyum bersama. Dan pelayanan Ibu sangat memberikan sukacita bagi kami, karena Ibu melayani dengan sukacita, membawa kita dalam sukacita, tawa dan sebagainya. Terima kasih banyak. Pasti kita akan ketemu lagi mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Saya informasikan yang kedua bahwa khusus lingkungan pelayanan 4 pada hari Minggu tanggal 2 Juli nanti
kita bertugas di Gereja Gloria 1 dengan petugas berikut. Pada pukul 7 ya, Gloria 1 pukul 7, menyambut Jumat Penetua Kelios dan Penetua Tanjung Ikot, doa pembuka Penetua Andreas Noah, membaca berita Diakon Daniel Kamis, Presbiter Penetua Dito di Cikarau, liturgus Diakon Axel Ditya Rianto, membaca Alkitab Diakon Edna Sari, penghitung Jumat Diakon Nuberjoni dan Diakon Katek Harap, pengumpul persembahan Penetua Deborah, Diakon Sri Yanti, Diakon Sylvia Rusalina, dan Diakon Yosefin Dimita, dan doa penutup Bapak Penetua Ismail Temon. Demikian informasi dari kita. Dan untuk satu lagi, untuk mungkin kita akan berkunjung ke Banjarmasin karena ada orang tua Ibu Pendeta Setia Arianti yang karena kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Ansali Saleh. Mungkin nanti kita rencanakan kapan begitu kita sepakati bersama. Tetapi mungkin kita wakilkan beberapa orang saja ya. Mungkin apakah Pak Andreas nanti yang mendahului bergiliran, berikutnya saya lagi, atau berikutnya yang lain, kita bergiliran. Nah, saya kira begitu. Atau Pak Tito, kita bergiliran nanti sehingga pekerjaan kita ini sedikit meringan gitu ya. Kalau kita habis semua 55 orang, banyak. Dan mungkin lagi kita seperti dulu, kita atur saja secara bergiliran. Saya kira itu informasi dari kami. Dan sebelum kita masuk pada acara ibadah, kami persilahkan kepada keluarga dalam rumah tangga ini, yaitu Bapak Ismail Temon atau Pak. Yang saya hormati Ibu Pendeta dan yang saya ingat ini yaitu Bapak Pendeta Gideon Yiswan, pernah jadi Ketua Majelis Jemaat IKS Lat, waktu itu belum terbagi menjadi 3 wilayah. Dan yang kedua itu Pak Darwin Leslanja, teman kerja di Slat dulu. Kurang lebih kita Pak Darwin berapa tahun? 2 periode. Ya, dan kita di Jemaat Kelawa ini ada 12 tahun, 13 tahun saya di Jemaat Kelawa. Kita mengucap syukur kepada Maha Besar Tuhan atas kasih dan penyertaannya. Kami sangat bangga sekali karena saya tidak menyangka bisa warga jemaat dari mana-mana tempat, dari Besarang, Mama Bapak Susi, membit jemaat juga dari Besarang, syukur, dan juga pendetanya juga hadir. Terima kasih. Yang luar biasa juga bagi kami, besan kami, Bapak Yudi, Hindu Yudi, datang juga dari Palangkaraya. Dan yang di Kolo Kapuas, besan kami, Bapak Riki, Hindu Riki, juga hadir bersama-sama dan kita pada saat ini. Dan juga keluarga dari Palangkaraya banyak sekali. Itu adik-adik dari ibu dan juga ada cucu dari Puruk Cahu. Mungkin nanti ada membawa puji-pujian juga. Dan sebenarnya ibadah ini adalah
momennya adalah tanggal 18 kemarin, yaitu ulang tahun perkawinan kami yang ke-37. Namun pada saat itu ada anak kami Elga tidak bisa hadir karena ada kegiatan di kantor, sehingga kami tunda cari saat yang tepat juga tanggal 23, 24, 25 ada kegiatan di Desa Arok dan Timpah, yaitu di Timpah adalah mengenang 40 hari mertua lambung kami yang dipanggil Tuhan, sehingga tanggal 26 kami balik ke Kapuas. Dan ulang tahun kami yang ke-37 kami biasa-biasa kumpul di Palangkaraya sudah kami laksanakan bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami. Dan selanjutnya yang sebagai ketua juga, agar kami selaku orang tua, agar kami diberikan kekuatan, kesehatan, keluarga Tri Agus Kirnelius, kami mohon juga agar apa yang mereka kerjakan bisa diberkati, juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga bisa membimbing anak-anak mereka sehingga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan juga bagi cucu kami, yaitu Benedik Geopan Elnius, bulan Juni ini 2023 selesai pendidikannya di PAUD, dan bulan Juli ini masuk TIKA Home School di Palangkaraya. Dan cucu kami berusia Manuela, mungkin barangkali Juni ini masuk PAUD, dan cucu cuma 2. Harapan kami Bu Pendeta agar didoakan supaya ya rasanya masih kurang gitu. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa besan-besan kami sudah ada di tengah kita, dan keluarga dari Palangkaraya yang banyak sekali, dan adik-adik kami banyak yang tidak datang, dari Sampit tidak datang, dari Tumbang Talaken tidak datang juga karena menantunya lagi hamil gitu, jadi susah karena jauh perjalanannya. Dan juga adik kami Pendeta Rusbandi Tumun juga tidak hadir, adik kami yang Sius Tumun juga tidak hadir juga. Walaupun mereka tidak hadir, mohon didoakan agar Tuhan selalu bersama mereka dan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Nanti barangkali ada keluarga ini yang kembali ke Palangkaraya atau kemana-mana tempat di sekitar Kapuas, Besarang juga, mohon didoakan agar bisa kembali sampai di tempat diiringi oleh
Tuhan dalam perjalanan mereka sehingga tiba dengan selamat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan diberkati semua oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih dan selamat sore. Kami kembalikan ke petugas yang liturgus yang melayani kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Yesus sarabewen akasale pabiti ante iye kalindung kanuluan yo asipaham maka tutu ewen handian ije jari umbarawean om asli ewen samandian tau tame sorgaan. Harap batantu au janji wen iye mabalus jete sama iye mapaka amruante etu don hongkaha mana tutu ewen handian ije jari umbarawean om asi ewen samandian tau tame sorgaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur atas setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur serta terima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat keluarga rumah tangga di sini untuk memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus pada saudara-saudari kami yang ada pada lingkungan Klawa 4 ini. Sebab yang mengalami sakit, menghadapi masalah, dan juga oleh tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Mari Tuhan lawat akan keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah pada saatnya mereka boleh meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama dengan kami, untuk memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
lagi dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 25 ayat ke-8 sampai ayat ke-14. Perjanjian Lama Yeremia pasal 25 ayat ke-8 sampai ayat ke-14 dengan perikop Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat serang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah
jiwaku. hari di bulan Juni 2023 sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna dan baik adanya. Siang dan malam, panas dan hujan, semuanya Engkau memelihara hidup kami dalam keadaan apapun kami.
kami tetap diberikan jantung yang berdetak dan helaan nafas sampai saat ini. Di tempat ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan, dan berkati hamba-Mu menyampaikan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena apalagi sesuatu hal yang salah dibiarkan begitu tanpa ada penyelesaian. Sabar itu selalu ada batasnya. Dan terlebih apalagi tindakan yang dilakukan itu sampai mencoreng, misalnya nama baik keluarga, harga diri. Tentu baik saya atau ibu bapak pasti tidak sabaran untuk cepat-cepat menyelesaikannya. Jemaat Tuhan, sabar itu ada batasnya. Saya pinjam untuk memperlihatkan kasih dan kesabaran Tuhan kepada umatnya yang berada di Yerusalem. Batas kesabaran Tuhan itu sudah habis dan tidak bisa dihalang-halangi. 23 tahun sudah mereka hidup menyembah kepada Allah atau ilah-ilah lain. Mereka hidup dengan membuat patung buatan tangan mereka sendiri, bahkan sujud beribadah kepadanya. Apa yang terjadi? 23 tahun itu tetap saja tanpa ada perubahan. Disia-siakan begitu saja. Mereka terbuai dan terlena dengan segala kenikmatan saat mereka berada di Yerusalem. Jemaat Tuhan, apa yang dituliskan dalam ayat 8 sampai 14 ini. Saat ini kesabaran Tuhan sudah habis dan batas kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Benar saja, Tuhan itu panjang sabar. Tetapi jika kesabaran itu telah selesai, apa yang terjadi? Dikatakan saat ini Ia membiarkan dan mempersilahkan semua bangsa dari sebelah utara, yakni bangsa Babel dengan raja mereka Nebukadnezar, bangkit melawan bangsa Israel. Bukan hanya memerangi, tetapi dikatakan membunuh, merampas, membiarkan kelaparan, miskin, tandus, dan runtuh tanpa ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalam Yerusalem. Luar biasa jemaat Tuhan. Saking marah dan hilang kesabaran Tuhan Allah, Ia membiarkan umat kesayangannya ditindas oleh bangsa lain begitu saja. Dan yang terakhir, Israel yang adalah anak emas Tuhan Allah menjadi hamba, budak bagi bangsa Babel selama 70 tahun. Ibu bapak jemaat Tuhan, 70 tahun apakah waktu yang singkat? Apakah waktu yang lama? Tentu waktu yang lama. Tetapi dikatakan Tuhan Allah tetap ingat akan janjinya kepada bangsa Israel. Tangannya sendiri yang menolong dan membalut umatnya ini. Tuhan sendiri dikatakan bangkit melawan Babel dan melawan negeri-negeri orang Kasdim. Negeri itu kembali akan runtuh dan tandus menjadi Yerusalem, sebagaimana mereka melakukannya dulu kepada bangsa Yerusalem. Berada di bulan ke-7 di tahun 2023 ini. Jika kita berpikir ke belakang, ada sakit yang sudah kita lewati, tetapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan, sehat dan kuat sampai hari ini. Ada orang-orang tercinta sudah mendahului kita pulang dalam keabadian. Ada saudara-saudari kita yang tetap bergumul dengan pergumulan mereka hidup masing-masing. Tetapi kenapa Tuhan masih menyertai hidup mereka dan kita sampai hari ini dalam keadaan aman dan baik-baik saja? Siapa kita? Mau tinggal di Kuala Kapuas kah? Mau tinggal di Tamiang Layang kah? Mau tinggal di Banjarmasin? Atau yang tinggal di Dadahuk? Semuanya mendapat anugerah yang Tuhan berikan. Matahari yang sama, bulan yang sama. Jika hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di tengah dunia dan satu hari bagi kita, artinya ibu bapak masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan ibu bapak untuk memperbaiki diri. Bahwa hidup yang kita jalani di tengah dunia ini tidak seenaknya. Ada perintah dan aturan yang Tuhan tetapkan.
agar hidup kita diliputi damai, aman, dan tenang. Yang membacakan 2 buah pantun yang menjadi pengingat bagi saya dan ibu bapa. Yang pertama, Bapa memasak di hari Selasa, melipat daun dengan kain kasar. Jika banyak berbuat dosa, lambat laun akan binasa. Yang kedua, jalan-jalan ke pasar loak, singgah di warung beli kolak. Keinginan dosa harus ditolak sebelum Tuhan memukul telak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Ibu bapak sedikit melukai hati ibu bapak. Saya bilang sedikit karena saya tidak mau bilang banyak. Iya. Dan biarlah kita berjumpa di episode yang baru dengan cerita cinta yang manis, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Memang manis si buah rambutan, enak dimakan secara perlahan-lahan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti akan ada juga perpisahan. Yang terakhir, ikan lele enak sekali dimakan. Jangan lupa sambil makan bakwan. Sebenarnya berat hati kukatakan, kuucapkan selamat tinggal wahai kawan. Kita berjumpa di putaran yang selanjutnya dengan setiap kebaikan Tuhan. Salam hangat untuk SPB Kalawa 4. Tetap eksis dan tetap setia dalam pelayanan khusus untuk SPB. Karena dengan SPB ini luar biasa yang kami rasakan di Kalawa 4. Tuhan memberkati dan bersama mari kita dengarkan pujian yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon. Bagi kemuliaan nama Tuhan, silakan Pak. Iya. Baru kita kembali bertemu dalam suasana seperti ini. Karena saya pindah dari Kuala Kapuas, dari Selat, yaitu pada tahun 2003 yang silam. Dan sekarang 2023. Karena itu dalam perjumpaan kita pada sore hari ini, sekaligus merespon dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin mengajak khususnya untuk bapak-bapak yang berusia 70 tahun ke bawah. Karena saya mengingat bahwa kini saya sudah melayani Tuhan bukan lebih kurang, yaitu 48 tahun, dan saya minta kepada Tuhan 2 tahun lagi. Kalau Tuhan berkenan, saya beri kesempatan untuk melayani. Berarti 50 tahun. Itu yang saya harapkan. Dan memang ada 2 pasangan pengantin di Palangkaraya yang pernah saya habiskan atau berkati. Yaitu sejak saya mulai melayani, berdoa supaya saya ini diberikan kekuatan kesehatan, supaya nanti dalam ulang tahun perkawinan mas kami, Bapak yang melayani di gedung Christian Center katanya. Nah, jadi aku bilang sama dia, terima kasih Bu, bukan itu tujuan saya, ya, tetapi saya bergembira kalau Ibu dan Bapak berdoa untuk saya, berarti saya masih diberi kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Gideon yang dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Marilah kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Syafaat seperti yang dikatakan oleh Bapak Ismail Tumon di tempat ini, sebagaimana nama beliau Ismail yang berarti Tuhan mendengar. Kita aminkan Tuhan mendengar setiap doa yang disampaikan pada saat ini. Kita ambil saat teduh sejenak, silakan. Allah dan cakrawala membentangkan pekerjaan tangan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk matahari, bulan, dan bintang, untuk angin, bahkan hujan dan panas yang Engkau berikan bagi kami semua umat manusia, tanpa memandang rupa kami, tanpa memandang siapa kami, dan tanpa memperhitungkan baik atau buruk jalan hidup kami. Semuanya Engkau berikan tanpa berpikir untung dan rugi. Ampun kami Tuhan, jika di sepanjang hidup ini kami mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia dan pergi ke tempat-tempat lain menduakan Engkau dengan sengaja. Melalui firman-Mu pada saat ini menjadi cermin dan mengingatkan kami, jika Tuhan masih memberikan satu kesempatan hidup bagi kami melalui hari yang Tuhan sediakan bagi kami, kami mau memperbaiki hidup kami lebih baik kembali, menjadi dekat kepada Tuhan, menuruti setiap perintah Tuhan. Walaupun sebagai manusia kami tahu kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nanti jadwal operasi untuk dipasang pen pada tulang dada bagian kiri dan kanan. Saat kami tidak berjumpa dengan beliau
Dalam doa ini kami berjumpa karena Tuhan yang luar biasa memberikan kesehatan dan kekuatan, mendekap Ia saat di pembaringan atau duduk dan berjalan, memegang tangannya dan seisi keluarga tegar dan tangguh, tekun dalam doa bahwa Tuhan pasti menolong dengan cara dan kebaikan Tuhan. Penatua dan diakan lingkungan 4 Jemaat GKI Kalawa, organis anak kami Arin, pendeta, dan seluruh tugas pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap semangat, sukacita, saat kami memberi diri sebagai pelayan Tuhan. Kami aminkan di sana, Tuhan sudah lebih dulu memperhitungkan kami semua. Kami mengucap syukur karena pada tanggal 18 Juni ini, bahtera rumah tangga beliau bersama istri tercinta Tuhan sertai sampai di umur ke-37 tahun. Kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan Bapak Ismail Tumon bersama teman hidup yang tercinta. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan terus memberikan sukacita dan mempercayakan umur yang panjang, sehingga baik Bapak dan Ibu di tempat ini terus seiring sejalan menjadi teman hidup yang saling membalut lawan melewati luka ataupun suka, menopang dalam duka ataupun dalam canda tawa, bahkan terus saling merawat dalam tubuh sehat dan sakit. Dan Tuhan terus menjadikan mereka sebagai orang tua termanis di hati anak-anak menantu dan cucu. Tuhan terus memelihara mereka dalam setiap hari-hari hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan sekali-kali tidak memalingkan wajah, bahkan menutup telinga dari teriak minta tolong mereka, bahwa Tuhan jawabanmu terbaik dengan ketentuan dan waktu Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberikan rezeki yang manis, sehingga lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh berkat Tuhan yang terbaik. Apapun setiap pekerjaan yang dijalankan, di mana peluh menetes dengan sukacita dan hati yang tulus, di sanalah mereka menuai setiap pekerjaan yang baik itu dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya dalam tugas pelayanan sebagai penatua di lingkungan Jemaat GKI Kalawa lingkungan 4 ini, Bapak Ismail Tumon dan Ibu terus diberkati oleh Tuhan, terus dengan hikmat, akal budi, sukacita dalam setiap pelayanan yang dijalankan. Terima kasih untuk 2 orang anak yang Tuhan hadirkan di tengah keluarga di tempat ini, yang pada saat ini datang dan dengan sukacita berjumpa dengan orang tua, saudara-saudari dan kami jemaat Tuhan. Keluarga Julian Driano, keluarga Triagus Kirenius, kami berdoa keluarga ini terus diberkati oleh Tuhan dengan setiap kebaikan Tuhan yang tak bertepi. Keluarga rukun dan harmonis, diliputi dengan cinta kasih. Pekerjaan yang dijalankan terus Tuhan berkati dengan kesuksesan, keberhasilan. Setiap berkat-berkat terisi dalam lumbung-lumbung hidup mereka. Kesehatan dan kekuatan Tuhan percayakan dalam umur hidup mereka. Dan setiap pelangi yang indah Tuhan hadirkan dalam setiap gumul juang mereka, saat iman mereka tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga rumah tangga mereka diberkati dalam dekapan Tuhan yang mesra, sehat, kuat, memiliki masa depan yang terbaik, dan dilimpahi Tuhan menjadi anak takut Tuhan menurut nasihat orang tua. Bagi cucu Benedict Giovan El Nios yang pada bulan Juni ini telah menyelesaikan pendidikan di pendidikan dasar PAUD, dan pada bulan Juli ini akan masuk TK Home School di Palangkaraya. Begitu pula cucu tercinta Brescia Manuela yang pada bulan Juli akan masuk
PAUD, doa nenek dan kakek, tante om dan semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati Benedict Geovan Elmius dan Brescia Manuela dengan masa depan yang terbaik. Tumbuh kembang mereka terus diberkati dengan cinta Tuhan yang terbaik. Anak-anak yang hebat, bahkan kerinduan seluruh keluarga besar. Dan dari Kuala Kapuas ini, Bapak Yudi dan Ibu Yudi, Bapak Riki dan Ibu Riki, semua mereka diberkati menjadi orang tua yang dilimpahi kebaikan dan sukacita, membawa seisi keluarga mereka selalu dekat kepada Tuhan. Bahkan cinta yang hangat selalu mereka hadirkan bagi anak-anak menantu dan cucu. Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang pertama bagi anak menantu cucu di tengah kehidupan ini. Apapun jalinan kehidupan mereka sebagai besar, Tuhan pelihara, jaga, dan lindungi. Ada keluarga, saudara-saudari yang datang dari Palangkaraya, dari Basarang, dari Murung Raya Puruk Jahlu. Oh Tuhan, sukacita ini berjumpa saat kakak, adik, tante, om, anak, orang tua dengan anak berjumpa dengan kebaikan. Kami percaya mereka semua rukun dalam ikatan persaudaraan. Apapun musim hidup mereka, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terus saling mendoakan, menjaga, menghibur, dan senantiasa saling menopang bertolong-tolong. Kami berdoa bagi saudara-saudari yang tidak datang dari Sampit, dari Tumbang Talakir, Bapak Pendeta Rusbandi Tumang, Bapak Sius Tumang, adik-adik dari Bapak Ismail Tumang. Sekalipun mereka tidak ada di tempat ini, tapi hati mereka dan kami menyatu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan yang terkasih memberkati hidup mereka dengan cinta yang hangat, dan setiap kebaikan Tuhan tiada bertepi, selalu hadir dalam hidup mereka. Keadaan sempurna tanpa kurang satu apapun. Ini doa syafaat Tuhan. Tanpa apapun kami tidak memerintah Engkau, karena kami hanya menaruh setiap doa harap kami kepada Engkau sang pemilik kehidupan ini. Biarlah kami mengakhiri bulan Juni 2023 ini dengan sebuah kisah yang manis, bahwa hari esok kami menjadi pribadi yang baru, yang lebih dekat, dan terus mempergunakan kesempatan hidup kami dengan sebaik dan sebijaksana. Tuhan mendengar, dan bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang ampuna kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan, mari kita diberkatilah kami Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mau mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang datangnya daripada. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bila kau panas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkat yang tidak terbagi, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami undang untuk bangkit berdiri tentang menerima berkat. Kita lanjutkan baik. Melangkah hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu Bapa Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Itu kelita hayak berlaku 2. Oh hatala pangkai Tuhan Yehowa je tempun langit tentang peta Bapa jenga seni ke Yesus Kristus juru selamat Tuhan ike jebelum haluli ike mambutarah hormat tentang terima kasih akan Tuhan bahasa Tuhan jere matut gawe paham bahalap akan ike handiai sampai ike jera pumpung hoe ka keluarga Bapak Ismail Tumun mangat ike tau hinje atai bulat yang percaya hayak menempuh Tuhan. Terima kasih Tuhan hambruan ike jari nyerungan dengan ruti surga yete au hatala jebrasi je jari nyampai abe rewar keleh au hayum tu Tuhan tutup melai tentang belum itu ate pambelum ike ajar ike Tuhan mangat ike dia bayar mehining bewe tapi kelen ampi ike tamalalus au pete Tuhan au Tuhan jebrasi tewang pambelum ike dan kakal ate tentang setia mangat kalau te Tuhan ike tutu belum akan tara hormat akan aran ayum tu ampi tagal hanjak keluarga ungkup pematu akan ike bapak epa indo epa ampi ewenjere menerima berkat kepada Tuhan ewenjere menyuruhan ike dengan talukinan tentang talu hidup
Terima kasih Tuhan taga berkat ayum te. Selu barike mandua tuntang kumanjete. Kele Tuhan memperasi mendehen. Hayak memberkat jete. Mak jete itu menjadi kabas akan bering tuntang hamraniki. Dengan pek kepercayaan ike ihal halajur iharagapan huang Tuhan. Berkat pembelum keluarga Bapak Epa Indo Epa. Berkat ke pembelum iki samdiai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuang arah Yesus Kristus ike menyambut panggilan Tuhan tentang terima kasih akan. Amin.